Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Evelyn. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang biasanya menjadi partisipan itu selalu punya pengalaman mistis. Berkaitan dengan pesugihan, penglaris, pernah bertemu dengan sosok gaib dan lain-lain. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman? Aku sendiri sebenarnya aku awalnya sih percaya nggak percaya ya, tapi memang ternyata memang mistis itu memang beneran ada dan memang dunia lain tuh memang menurut aku benar-benar ada. Gimana gitu loh. ceritanya? Karena ceritanya jadi aku waktu di Jepang itu memang pada akhirnya memang harus jadinya hidup berdampingan sama ya makhluk dunia lain gitu. Karena memang sebenarnya sebelum kita tinggal di rumah aku tersebut itu memang sebenarnya mereka itu sudah tinggal duluan gitu loh. Jadi kita harus saling menghormati. Aku sih sadar itu gitu. Pernah merasa terganggu nggak dengan kehadiran mereka sebenarnya? Awalnya terganggu karena aku di kamar itu udah nggak ngapa-ngapain aja itu udah mereka tuh ngetok-ngetok pintu. Terus kayak yang panci itu dibanting-banting. Pengen banget menunjukkan bahwa gue tuh ada, Mereka eksis gitu. Mereka ekstrim ada. banget dan itu tuh jam 12 sampai jam 1 malam sih biasanya. Terus pintu ketutup, gebrak gitu. Akhirnya hilang sendiri atau ya udah dibiarin ada? Dibiarin aja. Dibiarin udah kita udah udah mulai datang nih gitu. Dan ternyata rumah aku itu saat itu rumah tinggal aku saat itu tuh zaman dulunya 100 tahun atau 200 tahun yang lalu itu ternyata di situ pernah ada banjir yang sangat tinggi sampai orang-orang situ semua meninggal. Dan mungkin salah satunya adalah yang menghuni rumah kamu. Mungkin itu. Dan di depan rumah aku tuh memang kuburan Jepang. Wah, ini penting sekali sih untuk bisa mengakui keberadaan mereka dan akhirnya berdampingan. Ya walaupun mereka ingin menunjukkan eksistensinya, tapi ya udahlah saling menghargai dan menghormati begitu ya. Iya, pada akhirnya aku yang penakut banget, aku pengecut banget, jujur aja penakut banget. Tapi karena udah nerima dan udah ikhlas gitu loh bahwa kita itu hidup di tempat yang sama, udah nggak takut lagi. Wah, saya perlu belajar itu lebih banyak sama gitu. kamu, karena kan saya juga termasuk orang yang penakut. Banget. Tapi berikut ini adalah seorang partisipan yang ya saya nggak tahu kamu merasakan ketakutan atau enggak, tapi yang jelas dia adalah seorang perempuan yang mengguna-guna suaminya sendiri. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Wati. Selamat malam Mbak Wati. Selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Untuk saat ini ibu rumah tangga aja. Kadang ada job-job untuk bawa-bawa anak-anak untuk acara-acara entertainment gitu. Oke, jadi freelance Freelance gitu ya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Tentang kehidupan saya yang mungkin kelam dan saat ini pun masih saya jalanin. Itu bertemu sama orang-orang pintar yang menurut saya ada yang memang kenyataan hasilnya dan ada juga yang bohong tapi kebanyakan benar, dan itu saya lakukan karena saya dendam sama suami saya. Oke, apa yang bikin Anda dendam sama suami? Selama 13 tahun saya dibohongin penghasilan dengan uang 100.000 seminggu. Saya menghidupi 6 anak dan berjualan. Itu saya lelah, ingin mengetahui kenapa dia berbuat seperti itu. Saya datangin orang pintar dan ternyata uang itu dipakai untuk ke perempuan. Selebihnya dia sering juga ke orang pintar untuk membeli hal-hal yang
mungkin untuk menutup saya, tidak menuntut dia lebih banyak. Padahal penghasilannya lebih dari itu. Iya, Ada sangat buktinya. lebih. Saya nanya langsung ke perusahaan yang dia kerja, dan ternyata memang benar ada. Saya lihat ternyata 500.000 zaman dulu itu memang besar bagi saya. 100.000 saya terima, 13 tahun. Oke, setelah Anda sakit hati, Anda dendam, Anda merasa ditipu, dibohongi, apa yang Anda lakukan? Saya datang ke Orang Pintar dan saya nemuin SMS. Kalau suami saya pernah melakukan hal sama wanita-wanita panggilan. Dan bayarannya tuh sangat menyakitkan saya. Kenapa? Uang yang saya terima 100 untuk orang seperti itu 150. Itu yang buat saya pengen menghancurkan dia. Gimana caranya supaya uang itu tidak ke orang itu lagi gitu. Oke, Saya baca SMS-nya dari siapa ya? dari temannya. Kalau dia tuh pernah melakukan itu sama yang namanya inisial D. Terus ya dia bilang kalau dikasih segitu yang gua cuman gitu doang katanya, sampai apa nggak akan enak katanya gitu. Oke. Sakit banget itu baca itu, Mas. Baik, terus itu yang membuat Anda marah, kesel, dan berangkat ke dukun. Iya, Apa yang Anda minta dari sang dukun ini? saya ingin dia tidak main ke perempuan lagi. Menurut dia yang saya harus lakukan, ambil dia, masukin kantong, terus kamu kubur di kuburan. Gimana cara mengambilnya? Ya saya waktu itu nggak tahu, tiba-tiba ada kayak gitu ya, maaf jadi ini. Aku masukin gitu pasti, pakai ini dong gitu. Dia nggak sadar kalau itu buat aku ambil gitu kan. Udah ambil, udah hasil, saya diam dulu. Lalu malam-malam saya ke kuburan. Saya kubur tuh. Karena saking marah, saya nggak inget saya kemana itu. Nekat gitu, pengen bener-bener gak yang Orang Pintar itu katakan gitu. Terus? Dan ternyata memang ada hasil juga, dia sekarang kayaknya malas gitu. Malas ke perempuan, tapi nggak tahu juga, saya kan nggak tahu di belakang saya gitu. Cuman dalam hal uang masih tetap seperti itu sampai hari ini. Oke. Nah, Anda melakukan itu sebenarnya tujuannya supaya suami tidak berpaling ke perempuan lain aja. Iya, terutama untuk uang dia jangan sampai kemana-mana gitu. Tapi uangnya Justru malah lebih parah. Justru lebih parah sekarang? Lebih parah. Berarti nggak ada gunanya dong yang Anda lakukan menanam. Terus saya langsung datang lagi ke yang lebih, menurut saya lebih mungkin dari yang pertama gitu kan. Dia menyuruh saya mungkin ke arah lebih rezeki aja gitu katanya. Jangan sampai rezeki kamu nggak ada, suami kamu juga nggak ada gitu. Saya mau disuruh tidur semalam, terus dikasih minum air yang dibikin doa-doa gitu. Saya minum, tapi saya nggak boleh makan konteng. Timun ya. Terus saya lupa waktu itu. Langsung ada kejadian aneh juga. Gitu. Anda makan, kejadian apa yang terjadi? Yang tiba-tiba baik sama saya, tiba-tiba berubah gitu. Suaminya berubah, jadi nggak baik gitu? Iya. Itu ke siapapun, nggak ke suami saya jadinya. Oke, lalu apa yang Anda lakukan? Ya saya balik lagi kan ke situ. Tapi ternyata si Orang Pintar ini, kamu jangan pulang dulu. Kamu tinggal 1 hari di sini gitu. Terus saya nurut aja gitu kan. Karena pengen lebih kesalahan saya. Kamu pernah makan bonteng itu? Iya pernah, saya lupa. Itu harus diulang lagi katanya gitu. Akhirnya diulang. Diulang lagi. Oke, jadi baik, sampai saat ini Anda masih dalam pengaruh itulah ya. Iya. Jadi sampai hari apa ini. yang dilakukan oleh dukun itu ya. Iya. Tapi suami sudah baik lagi sekarang Iya, dia semakin mendekat, gak mau pisah gitu. sama Tapi Anda. hati saya tuh gak nerima gitu, Mas. Kenapa nggak terima? Gak mau gitu, tapi pengen deket, tapi kayak ada sesuatu yang narik gitu. Ada orang lain kali? Ya ada, tapi itu bukan pacar atau apa gitu. Cuman dekat, hubungan baik aja. Cuman saya tuh nggak mau lepas dari dia, dia juga sepertinya seperti itu. Nggak mau lepas dari Ada teman hubungan baik Anda kerja itu? aja. Hubungan kerja aja. Oke, baik. Apa yang membuat Anda melangkahkan kaki ke menembus mata batin? Untuk apa tujuannya? Saya ingin normal hidup. Apa sih gitu? Saya ingin melakukan itu, tapi akhirnya
kayak banyak kebimbangan dalam hidup gitu. Banyak sekali kebimbangan saya melangkah gitu. Ini mau kemana gitu ya. Bimbang diterusin atau enggak Ya, rumah tangga itu, Anda? rumah tangga atau dengan jalan dengan ini, saya tidak menikah lagi tapi jalan dengan yang ini. Tapi saya fokus kerja, cari uang gitu. Tapi sementara suami saya ingin kembali karena anak saya banyak kan. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan kebahagiaan kembali seperti yang pernah Anda rasakan. Sebaiknya Anda langsung bertemu dengan sahabat kami, ceritakan semua segamblang-gamblangnya dan sejujur-jujurnya. Ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wati, lahir tanggal 8 Maret 1977. Seseorang yang memiliki intuisi dan jiwa setia yang tinggi. Dan ia dapat merasakan langsung sesuatu yang jahat. Namun di balik sifatnya yang setia, ia menyimpan dendam yang mendalam jika disakiti oleh seseorang. Saya melihat banyak aura negatif di badan Wati yang membuat dendam kepada suami tak berkesudahan. Dari dalam dirinya pun saya mencium aroma bau busuk akibat sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Saya melihat sosok wanita yang hancur mukanya dan menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Wati, tanggal 8 bulan 3 1977. Iya. Ibu Wati ini karena dendam membuatnya datang ke dukun untuk meminta ritual dan jampe-jampe lah ya. Iya. Supaya suaminya baik lalu memberikan uang. Tapi justru sekarang yang ditemui setelah beberapa kali ritual malah kebimbangan. Iya. Antara mau meneruskan hubungan dengan suami atau dengan orang lain. Iya. Begitu ya. Padahal anak sudah ada 6. Gitu, dan mau menghilangkan rasa bimbang dan mendapatkan kejelasan semuanya. Iya. Anaknya itu 6 dari suami yang berbeda-beda. Enggak, dari satu suami. Sebetulnya 13 yang meninggal, 7 yang ada 6. Oh ya ampun, banyak. Oke, Iya. Anda pernah ini nggak didatangi sosok mistis atau lewat mimpi atau ketemu Aku langsung? pernah mati suri pas habis melahirkan. Terus aku dibisikin pas aku mau sadar, katanya kamu harus kembali ke dunia, masih banyak urusan di dunia. Itu aja. Terus koma juga karena aku sakit kanker dulu. Tapi sakit banget pas koma itu. Sakit banget kayak dicekek sama hantu gitu. Terus aku nggak sadar di situ. Lalu hari ini apa yang bisa Roy bantu untuk Ibu Wati? Saya tuh bimbang melangkah, meneruskan hubungan dengan keluarga suami atau tetap jalan bersama orang lain yang memang fokus kerja dan cari uang. Gitu. Itu yang tidak bisa suami terima. Kalau saya balik lagi, anak itu nggak boleh ikut sama saya lagi. Gitu. Sementara saya nggak bisa lepas dari dia, dia juga sama. Karena saling membutuhkan dalam bekerja. Jadi ada orang lain yang ditemui yang ada kaitannya dengan pekerjaan Roy. Dan ini yang jadi bikin bimbang mau meneruskan atau enggak. Tambah lagi Bu Wati ini sering datang ke dukun untuk minta solusi, nanya ini, nanya itu, dijampe-jampe, ritual, dimandiin. Akhirnya bikin dia jadi nggak percaya diri untuk ambil keputusan. Oke. Mungkin karena bantuan mistis jadi bimbang sendiri kali Bisa. ya. Kamu melihatnya seperti apa, Roy? Saya melihatnya emang kebimbangannya sangat kacau sekali dan gak jelas gitu jadinya. Nggak stabil, jadi buatnya bingung. Kalau saran saya balik ke pattern awal gimana? Keluarga. Dibersihin dulu gitu kali. Oh, ya. dibersihkan. Ya. Dibersihin dulu semuanya biar netral dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya kamu tuh udah tahu jawabannya tapi ragu gitu. Iya. Ragu banget. Hati kecil sih udah tahu ya. Iya. Cuman Dari saya kecilnya tuh bilang sakit gitu, nggak mau gitu. Hati kecilnya emang bilang apa? Pengen bersatu lagi tapi
dengan anak itu jangan jauh dari saya gitu. Karena saya merasa dia tuh seperti anak saya yang meninggal gitu. Ada di diri dia sosoknya gitu. Iya. Sayang banget gitu. Sayang banget. Sama suami. Enggak. Hah? Sama anak yang nggak boleh deket gitu. Yang mulai deket ini. Iya. Jadi ketemu dengan sosok baru, melihat ada sisi anaknya yang hilang itu di laki-laki yang baru ini. Oke. Begitu ya? Iya. Tapi kok di Ibu Wati tuh unsurnya saya kok ngerasa ada magis-magisnya gitu ya. Iya. Ada magis seperti apa? Aku pernah kayak katanya sih mau dipasang susuk gitu di mana sih ini ya, sampai berdarah gitu. Tapi saya nggak tahu juga itu bener apa enggak gitu. Dan di mana ya, di sisi belakang gitu. Pernah dipasang? Pernah. Masih sampai sekarang? Ya, Belum pernah dibuang? Belum pernah dibuang karena orangnya udah meninggal juga. Dalam penglihatan batin saya ketika kalian bertengkar satu sama lain, ada anak yang jadi korban gak sih? Iya. Dan itu pelecehan seperti itu. Anak saya pernah disuruh bapaknya membersihin di suami. Anak, maaf, Anak wanita. anak kandung kan tapi. Iya, anak kandung. 3 Tiga-tiganya digituin iya, semua. disuruh. Tapi mereka menolak gitu, dan bilang sama saya. Itu anaknya umur berapa ya? Itu 22 tahun paling besar, yang Oh, udah 17 dewasa tahun. dong. Iya. Sama anak SMP yang wanita. Agak gila ya. Sampai sekarang masih 100.000 per minggu. Malah dia kayaknya sayang banget kalau mau ngasih uang. Kalau saya tahu usaha, pasti dia kayaknya mikir, oh kamu punya duit gitu. Kadang saya harus bohongi dia dulu untuk dapat uang, baru saya bisa dapetin uang itu. Tapi dengan jalan. kemampuannya di atas itu sebenarnya. Iya, sebenarnya dia bisa banyak uang gitu, cuman dia malas atau gimana nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya ngelihat ada satu laki-laki, terus kemudian dia minta tolong. Arwah laki-laki. Bapak saya, Hah? Tolong. Bapak kamu? bapakku, jadi bapak aku dulu diurus sama bapak tiri, tapi dia baik banget, sayang sama saya. 40 tahun saya baru tahu kalau saya bukan anaknya. Dan bapak saya yang sebenarnya itu di Bandung. Tapi dia sudah meninggal. Dan saya nggak boleh tahu kuburannya sama keluarga bapak yang di Bandung. Dan ayah saya juga nggak mau ngasih tahu karena dia sayang banget mungkin sama saya. Jadi dia nggak mau menyakiti saya. Dari situ saya merasa kehidupan saya makin kacau gitu. Perlakuan saudara saya yang berbeda sekarang. Dari mama, anak-anak mama. Ini sosok yang kamu gambar minta tolong tuh maksudnya karena dia sedih, apa dia dalam kesulitan atau bagaimana kondisinya, Roy? Koreksi saya ketika saya salah ya, tapi ayah kamu itu meninggalnya keadaannya tragis. Iya. Dalam kondisi tidak di rumah sakit tapi berantakan. Betulkah itu? Aku nggak tahu, nggak ngeliat. Tapi kamu tahu ini tragis dari mana? Dari keluarga. Kematian tragisnya itu semacam kayak Nggak benturan, diceritakan. benturan yang dahsyat di kepala, kemudian otaknya mulai muncul. Makanya ini darah-darah. Iya, Itu kalau darah-darah dari kepala ya. gitu, dari kepala. Mereka nggak menceritakan itu. Mereka menceritakan sakit katanya gitu. Enggak sih, itu bohong yang sakit. Yang bener ternyata kematian tragis, kegiles kepalanya diteronton. Dan itu yang membuat keluarga bapak saya tuh nggak boleh saya masuk ke keluarga mereka. Sepertinya kayak apa yang ditinggalkan bapak itu saya nggak boleh tahu gitu. Tapi saya sih nggak mau mengungkit hal itu ya, karena bagi saya udah yang penting saya tahu di mana kuburannya dan itu tidak ditunjukkan sama mereka. Itu yang bikin saya ya udah pasrah aja gitu. Takut minta bunuh gini Ya, gitu-gitu. seperti itu mungkin. Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Wati sendiri hari ini bawa jimat gak? Itu memang yang terbaik kata dia gitu. Dan ini karena aku cuman mendengarkan omongan dari suami karena dia sering juga melakukan ritual kayak gini gitu. Jadi udah aku bawa itu, nggak tahu benar atau tidak, tapi setiap ada yang mau
menjahati saya tuh memang berbalik gitu. Yang saya rasa. Jadi Anda dekat dengan teman yang baru ini sama anak. Kayaknya udah nggak beres deh, Bro. Kayaknya udah nggak beres deh. Saya harus bakar teror-teror mulai menghantui kita semuanya. Roy, boleh dijelasin dulu nggak barang ini ngedatengin apa sih kok tiba-tiba ada? Iya. Ini sih ada yang marah sih kalau menurut aku. Saya rasa ini udah terlalu pekat ya, udah disimpan udah terlalu lama, jadinya kayak gini. Terus ketika saya mau bakar, ada yang nggak seneng. Dia kayak ngasih pesen nggak mau dibakar gitu. Kasih warning supaya jangan dibakar. Kalau dibakar mati loh gitu. Jadi saya serba salah di sini. Tapi nggak apa-apa deh, saya akan tetap bakar. Ini tambah kacau nggak kalau dibakar ya? Gak apa-apa, kita lihat, kita akan hadapi satu persatu. Saya minta mangkuk daripada ibunya, buatinya menderita selamanya, mendingan Iya. menderita sekalian sehari ini, abisin. Sakit, Dibersihin aja. iya sakitnya Sung-sungnya. sakit Kalau semua. menurut aku juga begitu aja. Iya, Ini berarti untuk guna-guna anak temen yang baru ini dong ya? Enggak, ini tetap lebih dekat ke ibu. pemilihan. Oh, Memilih. bukan untuk supaya dia tetap dekat Enggak, sama ibu? untuk memilih yang terbaik dari 3. Aku minta 3. Ada anak ada 3. 3 orang? 3 orang sebenarnya. Cuman itu udah aku lupakan yang satu karena memang menjauh. Tapi ini yang semakin dekat suami dan yang anak ini. mbaknya boleh minta tolong jimatnya di sini, bikin semuanya kembali ke asal. Aduh. Kayaknya udah lumayan marah banget ya ini. Iya. Parah ini. Dia makin keganggu, dia makin Iya, kayak mau makin nunjukin keganggu. pesan dan dia marah gitu. Aku juga pernah ngerasain kayak gini soalnya. Waktu aku mau pindah dari rumah aku yang dulu itu, Dia kayak nggak suka gitu. Dia Ada nggak suka. garam kasar gak? dia Garam marah. kasar. Kok apinya nggak ini ya? Ini kalau Enggak. saya kok takut ya dengan api ini ya.